صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya malam ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kali ini Nda akan membahas tentang dam. Ini ada di buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Haji dan Umroh tahun 2020. Dan kali ini kita akan membahas atau Q&A, ya, pertanyaan dan jawaban mengenai dam. Dan ini seru nih, pembahasan ini harus betul-betul diperhatikan gitu untuk aku pribadi juga. Jadi jangan sampai salah. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi suatu saat nanti untuk ibadah kita, ya. Seperti itu. Nah, kali ini pembahasannya adalah tentang dam. Kita bacakan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan dam? Dam itu menurut bahasa artinya darah. Sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah, menyembelih ternak, yaitu kambing, unta, atau sapi dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Yang kedua, ada berapa macam dam itu? Jadi dam terdiri dari dua macam, yaitu ada dam nusuk sesuai dengan ketentuan manasik, ya, adalah dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamatu atau haji kiron, bukan karena melakukan kesalahan. Yang kedua, dam islah adalah dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan, yaitu melanggar aturan ihram haji atau umroh, kemudian meninggalkan salah satu wajib haji atau umroh yang terdiri dari tidak berihram atau tidak niat dari mikot, tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jumroh, tidak tawaf wada, seperti itu, ya. Itu masuk kepada dam yang kedua. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, kapan hewan dam tamatu itu boleh disembelih? Para ulama berbeda pendapat tentang waktu ini untuk melakukan penyembelihan hewan dalam rangka membayar dam haji tamatu. Jadi ada beberapa hal, ya. Untuk pendapat dari mazhab Syafi'i itu membolehkan penyembelihan hewan dam itu setelah selesai umroh. Yang kedua, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa penyembelihan hewan dilaksanakan setelah melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, seperti itu. Nah, apa sebetulnya kelebihan membayar dam melalui bank? Kan ada bank ya nanti yang menampung pembayaran dam, seperti itu. Nah, membayar dam dengan menyetorkan sejumlah uang ke bank itu sesuai nilai harga hewan yang hendak dipotong memiliki kelebihan berikut. Nah, bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga akuntabilitas kinerjanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memiliki lajnah tibbi yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu. Yang selanjutnya, memiliki lajnah syar'i atau fikih yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi, dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih. Selanjutnya, harga standar sehingga mendapat jaminan keamanan dari resiko unsur bisnis yang tak wajar dan unsur penipuan. Selanjutnya, mencapai target yang tepat sasaran dalam distribusi daging, menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara kurban dan penyembelihan dam? Untuk kurban adalah sembelihan yang berkaitan dengan hari kurban dan hari tasyrik yang disunahkan untuk seluruh umat Islam, baik yang sedang melaksanakan haji maupun tidak sedang dalam melaksanakan haji, dan itu dapat dilaksanakan di mana saja termasuk di tanah air. Nah, sedangkan dam adalah sembelihan yang berkaitan dengan amalan manasik haji, baik karena ketentuan manasik haji seperti tamatu dan kiron maupun karena pelanggaran dan harus dilaksanakan di tanah haram, seperti itu. Dan yang keenam, apa yang harus dilakukan apabila tidak sanggup membayar dam? Ya, jadi misalkan udah pas-pasan banget nih untuk ongkos dan bekal, tapi tidak punya uang lebih, tidak punya harta lebih untuk membayar dam. Apa yang harus dilakukan? Nah, apabila jamaah haji itu melakukan haji tamatu atau kiron tetapi tidak sanggup membayar dam dengan seekor kambing, maka dia wajib mengganti dengan puasa 10 hari dengan ketentuan. Jadi 3 hari dilakukan selama ibadah haji di Mekah dan 7 hari dilakukan sesudah kembali ke tanah air. Tapi bila tidak mampu puasa 3 hari semasa di tanah suci,
ya, maka harus melaksanakan 10 hari di tanah air dengan ketentuan 3 hari pertama itu dilakukan sebagai pengganti kewajiban berpuasa 3 hari pada waktu melaksanakan haji di Mekah, ya. Kemudian selanjutnya itu 7 hari puasa sebagai kewajiban setelah tiba di tanah air, tapi itu harus dipisahkan antara kedua puasa tersebut itu minimal 4 hari. Contoh, 3 hari pertama itu puasa untuk menggantikan puasa yang di tanah haram, kemudian dijeda dulu 4 hari kosong, selanjutnya melanjutkan puasa 7 hari sisanya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana bila sengaja melanggar larangan ihram, itu seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, pokoknya larangan ihramnya itu benar-benar dilanggar gitu ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Jadi setiap pelanggaran itu boleh memilih membayar dam seekor kambing atau membayar fidyah atau bersedekah ya kepada 6 orang fakir miskin, dan itu masing-masing setengah sok atau 2 mud atau 1,5 kilo. Nah, itu bisa berupa makanan pokok atau berpuasa 3 hari. Nah, kalau melanggar larangan berupa membunuh hewan buruan dan dia tidak sanggup membayar dam, maka dia wajib membayar makanan pokok seharga binatang buruan yang tadi. Tapi bila benar-benar nggak mampu nih, maka dia harus ganti dengan puasa dengan perbandingan setiap hari sama dengan 1 mud makanan atau 3/4 kg beras. Nah, tapi bila melanggar larangan, itu bersetubuh dengan suami atau istri, baik sebelum tahallul awal maupun sesudah tahallul awal, maka dia harus bayar kifarat seekor unta. Apabila tidak sanggup, maka dia harus menyembelih seekor sapi. Tapi kalau dia nggak mampu menyembelih seekor sapi, jadi dia harus menyembelih 7 ekor kambing. Apabila tidak mampu, maka dia harus memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau juga tidak mampu, maka dia harus berpuasa dengan hitungan 1 hari untuk setiap mud dari harga unta. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa jika pelanggaran dilakukan setelah tahallul awal, maka dikenai dam seekor kambing, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan jelas, teman-teman bisa baca lagi dan bisa nonton lagi video ini. Selanjutnya, apa perbedaan akibat pelanggaran bersetubuh dengan istri atau suami yang dilakukan sebelum tahallul awal dan sesudah tahallul awal? Nah, sebetulnya jamaah haji yang dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, maka dia hajinya itu tidak sah dan wajib membayar kifarat berupa menyembelih unta serta harus mengulangi haji tahun berikutnya secara terpisah dari pasangannya. Subhanallah ya. Dan sedangkan jamaah haji yang melakukan hubungan suami istri setelah tahallul awal, hajinya itu tetap sah, tapi dia harus membayar kifarat berupa unta ya, menurut Imam Malik dan sebagian mazhab Syafi'i juga, sebagian menurut mazhab Hambali, seperti itu. Nah, dapat berupa kambing menurut mazhab Hanafi, dan mayoritasnya sebetulnya mazhab Syafi'i dan Hambali juga bisa dengan kambing, seperti itu. Pertanyaan ke-8, kapan waktu mengerjakan puasa 3 hari? Waktunya itu adalah selama berada di kota Mekah dalam bulan haji, dalam keadaan benar-benar tidak mampu berpuasa 3 hari di Mekah dalam bulan haji, maka dia dapat diqadha atau diganti setelah kembali ke tanah air, seperti itu. Kapan waktu untuk mengerjakan puasa 7 hari yang tadi? Puasa 7 hari itu dilaksanakan setelah tiba di tanah air. Nah, bolehkah menyembelih kurban di tanah air atas nama orang yang sedang berhaji? Boleh. Jadi karena kurban itu bisa dilaksanakan di mana saja, baik itu di tanah air ataupun di tanah haram. Seperti itu. Itulah 10 pertanyaan yang berkaitan dengan dam atau denda, seperti itu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan berkah selalu. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.